Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Zahwa Kaila. Kali ini kita akan mempelajari mengenai failover load balance. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni konsep failover balance. Failover load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan jalur ISP. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar di samping. Terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalkan ISP1 mengalami down atau bermasalah, nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk menggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. 2. Setup topologi. Sebelum itu, pada bagian topologi dapat teman-teman perhatikan di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka langkah selanjutnya kita dapat memberikan IP di MikroTik customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita buka router ISP1 pada menu IP address, berikan IP yang digunakan, misal 192.168.1.1/24 di ether 2. Kemudian lakukan hal yang sama di ISP2. Dan untuk IP-nya kita gunakan 172.16.1.1/24. Selanjutnya kita akan melakukan static addressing di router customer. Kita berikan IP yang mengarah ke ether 1 terlebih dahulu atau yang terkoneksi dengan ISP1. Nah, misal 192.168.1.1/24, kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke 2, yakni 172.16.1.2/24. Berikutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route, baik yang mengarah ke interval 1 maupun 2. Untuk prosesnya saya agak bercepat saja karena ini cukup mudah. Nah, perhatikan di sini bagian route flag di sini untuk yang mengarah ke router ISP1 informasinya ada AS atau aktif statik. Sedangkan ISP2 informasinya hanya S atau statik. Yang mana itu berarti tidak aktif. Nah, inilah yang dimaksud konsep failover. Sempat saya jelaskan sebelumnya, dan kita bisa setting IP DNS-nya pada kolom servers. Kita bisa berikan 8888 agar nantinya kita bisa ping ke domain google.com. Jika sudah, kita bisa ke terminal untuk ping 8888 dan google.com. Perhatikan di sini ia sudah bisa melakukan ping. Di sini dapat teman-teman lihat, perhatikan pada topologi terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa melakukan konfigurasinya. Nah, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan 3 dan ether 4. Selanjutnya kita ke menu IP address untuk menambahkan IP di interface bridge. Di sini saya akan berikan 10.10.10.1/24, kemudian kita setting DHCP servernya untuk interface bridge. Nah, yang terakhir kita konfigurasi NAT. Hal ini karena kita memiliki dua ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya 2 kali. Jika sudah terkonfigurasi semua seperti ini, maka kita bisa request IP DHCP di kedua VPC-nya. Selanjutnya kita bisa ping 88 dan google.com, baik di VPC 1 maupun VPC 2. Nah, perhatikan di sini kedua VPC sudah terakses internet. 3. Konfigurasi failover. Jadi cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ISP saja dan yang satu sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan. Kita bisa lihat di sini yang aktif adalah ISP1. Maka di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Di sini
Kita coba ubah di ISP1, misalkan distance-nya menjadi 10. Perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ISP2. Namun jika yang sama maka di mikrotik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai fitur check gateway. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah mungkin, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan. Untuk menjaga konektivitas, kesimpulannya mikrotik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita coba tanamkan check gateway pada jalur ISP2. Di sini jika kita lihat pada kolom check gateway akan ada dua pilihan, yakni ping dan RLP. Di sini kita akan gunakan ping, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita bisa disable IP ISP2. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat saja. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini ia sudah berpindah ke ISP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. 4. Konfigurasi load balance ICMP. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja karena load balance menggunakan dua jalur ISP. Maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Selanjutnya pada router customer kita hapus defaultnya baik yang mengarah ISP1 maupun 2. Kemudian kita tambahkan lagi pada bagian gateway, kita isikan dua ISP yaitu dengan klik tanda panah di bawah di sini. Oke, di sini kita isikan IP-nya. Kemudian setelah di-apply di sini akan muncul informasi AS yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah ISP1 atau 2. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC. Kita lakukan uji coba load balance ICMP dengan ping 88. Kita coba lakukan trace route 8888. Nah, bisa kalian lihat bahwasanya VPC ini jalur ke internet pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ISP2, setelah itu baru terhubung ke internet. Kita lanjut ke VPC 2 ping 88. Nah, di sini ia sama melewati bridge dan melewati ISP2, kemudian mengakses internet. Dan kita coba untuk ping google.com. Nah, di sini ia memilih jalur ISP1, jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah mikrotik. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya interpin load balance. Jadi ketentuannya 50-50. 5. Berbeda bandwidth pada ISP. Di sini kita akan uji coba yaitu pada setiap ISP bandwidthnya yang berbeda-beda. Misalkan ISP1 bandwidthnya 2 Mbps dan ISP2 bandwidthnya 8 Mbps, maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer, pilih menu IP, routes, kita double klik pada default route. Nah, karena perbandingannya 1:4, maka di sini pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom. Kemudian di bagian paling atas kita isikan dengan ISP1 dan sisanya kita isikan ISP2. Selanjutnya kita lakukan trace route dari mikrotik. Kita perlu ke menu tools, lalu pilih trace route. Kemudian di sini pada kolom trace route isikan IP Facebook. Untuk melihat IP-nya kita bisa buka command prompt, kemudian ketikkan nslookup. Nah, di sini IP-nya sudah muncul, kita bisa salin untuk kita tempel di winbox. Kemudian untuk protokol pilih ICMP, kemudian kita start. Nah, perhatikan di sini ia menggunakan ISP2. 6. Konfigurasi load balance route rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode route rules. Jadi route rules ini akan bekerja dengan sistem RSC address, mendefinisikan misal untuk VPC1 kita harus internetkan menggunakan ISP2 dan VPC2 harus menggunakan ISP2. Karena merupakan sistem RSC address, maka VPC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.11 untuk VPC1 dan 10.12 untuk VPC2. Dan keduanya sudah memiliki IP DNS 88. Oke, langsung saja kita masuk ke mikrotik customer, pilih menu IP rules, dan untuk konfigurasi sebelumnya kita disable. Dan ke bagian rules dan klik add pada kolom SRC address isikan IP VPC1 terlebih dahulu, lalu pada tabel ketikan VPC1.
lalu apply dan tambahkan untuk VPC 2. Nah, fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka Mikratik akan merujuk pada tabel routing yang ada pada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Selanjutnya kita bisa kembali untuk menurut perhatikan pada pojok kanan terdapat pilihan main VPC 1 dan VPC 2. Ini adalah kelompok routing tabelnya. Di sini kita pilih L saja, kemudian klik add di bagian VST address. Biarkan default, lalu btw definisikan IP yang mengarah ke ISP1 terlebih dahulu, dan pada bagian routing map pilih VPC 1 lalu apply, kemudian tambahkan untuk VPC 2. Nah, jadi sudah seperti ini kita bisa play, maka di sini sudah ada dua jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Selanjutnya kita lakukan trace route pada kedua VPC. Di sini pada VPC 1 kita ping 88. Nah, jika sudah berhasil kita trace, atau di sini ia menggunakan jalur ISP untuk mengakses internet. Di sini 7 konfigurasi log balance firewall mangle. Jadi firewall mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable, baik yang ada di menu root maupun row. Kita bisa ke menu IP firewall lalu pergi ke menu mangle. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC 1 menggunakan ISP2 dan VPC 2 menggunakan ISP2. Klik add pada bagian send, pilih pro routing. Untuk source address kita isikan VPC 1 pada bagian action, pilih mark routing. Kemudian pada new routing, mark ini sama terkait dengan routing table yang pada di row routing, maka di sini kita bisa isikan mangle ISP. Kemudian di sini kita tambah satu row lagi, yaitu yang mengarah ke ISP2. Jika sudah selesai memberikan role-nya, selanjutnya kita tambahkan ke routing table-nya. Di sini kita add pada bagian DHT, biarkan default, lalu pada gateway isikan IP ISP1. Kemudian pada routing map pilih mangle ISP1. Nah, jika sudah di-apply, kita bisa lakukan hal yang sama untuk yang mengarah ke ISP2. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan trace route di kedua VPC. Pada VPC 1 kita bisa ping ke 88 terlebih dahulu, kemudian trace 88, maka di sini ia melewati ISP1. Sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Selain melewati ISP2 untuk mengakses internet. Sampai di sini saja untuk video mengenai failover load balance. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.